Yang masih jajan ada nggak? Nggak ada. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini masuk semua? Nihil, Bu. Nihil masuk ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Siap belajar biologi hari ini? Siap. Yo, masih semangat nggak? Masih, Bu. Masih ya. Yuk kita terus semangat. Semangat, Bu. Udah siang hari ya, tetap harus semangat ya. Sudah siap apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sebelum ini? Ya, apa ya? Masih ingat nggak? Kan dulu kita udah belajar tentang hukum Mendel, ya kan? Nah, pewarisan sifat pada manusia. Belum manusia dulu itu masih pada kacang ercis, mawar. Setelah itu apa lagi? Persilangan. Ya, persilangan, ada pola-pola. Oh bener, pautan ya. Apalagi setelah pautan? Oh iya, tidak silang. Ya, terus apa lagi? Ada? Ya, non-disjunction atau gagal berpisah. Kan sudah kita belajar ya. Maka kita hari ini kira-kira belajar apa lagi? Apa hari ini? Mutasi. Sebelum mutasi, hereditas Manusia. pada manusia. Apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita nanti akan bisa menentukan sifat apa yang diturunkan. Kira-kira yang diturunkan itu sifat apa aja? Dari orang tua ke kita. Selain hidung, mancung, selain Tinggi rambut, badan. tinggi, selain itu kecerdasan, Penyakit. nah penyakit. Oh. Jadi selain sifat-sifat seperti itu, kita itu juga mewarisi penyakit dari orang tua. Udah tahu itu pewarisan sifatnya, jenis penyakitnya apa, kita nanti akan tahu ciri-ciri penyebabnya. Kemudian juga selain pewarisan sifat, selain penyakit menurun, apa yang diwariskan? Kecerdasan. Selain itu apa? Ada A, ada B. Golongan darah. Golongan darah. Ya, golongan darahnya ayah A, golongan darah ibunya B. Kok bisa muncul di aku? Oh, aku bukan anak orang tua. Nah, kayak gitu lagi ya. Enggak, nanti kita akan belajar begitu ya. Ada yang belum tahu golongan darahnya? Sudah, Bu. Sudah. Di KTP ada kan? Ada. Ya, sudah punya KTP semua? Belum. Belum punya, segera urus ya. Nanti kalau nggak punya KTP nggak bisa Masih urus. 16 tahun, Bu. Oh, 16 tahun ya Allah, masih muda sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Ayo berdiskusi. Bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Di sini kan ada 36. Maka 6 kelompok, satu kelompoknya ada berapa? 6 ya. Kelompoknya sama seperti kemarin yang sudah dibentuk ya, sesuai dengan apa? Minat, bakat kalian ya. Langsung aja ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 5 sama kelompok 6 ya. Silahkan dicek di situ ya. Coba salah satu baca. Mas Zulfikar. Iya, Bu. Bacalah. Kamu kelompok berapa? Saya kelompok. Apa di sini? 5, Bu. Nah, kelompok 5. Yuk dibaca dulu instruksinya. Oh iya, instruksinya yang Atau pertama petunjuknya. yaitu bergabunglah dengan kelompok yang sudah dibentuk, kemudian Iya. melakukan diskusi bersama kelompok Anda untuk menganalisis permasalahan yang ada, hubungkan hal tersebut dengan materi biologi pada bab hereditas manusia, kemudian gunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, lalu catat informasi yang didapat mengenai analisis permasalahan tersebut, interpretasikan hasil diskusi kelompok Anda dalam bentuk peta konsep yang mudah dipahami, yang terakhir bersama kelompokmu presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, jadi kelompok 1 itu nanti ada kasus. Ada kelompok 2 juga ada kasus. Kasusnya beda-beda tuh. Jadi 6 kelompok kasusnya berbeda. Mas Lufi kasus nomor 5 ya, yang lainnya juga begitu menyesuaikan. Apa yang didapat dari kasus itu yang akan kalian cari? 1, penyakit yang dialami oleh tokohnya. Tokohnya itu adalah hanya
contoh saja. Kalau ada kemiripan nama itu hanya ketidaksengajaan ya. Ciri-ciri, kemudian penyebab, dan kalau kalian memiliki informasi lain ya, silahkan dicari semua sumber. Kalian boleh pakai ya, pakai internet atau buku-buku yang lain boleh ya. Kemudian hasilnya diubah, disusun dalam bentuk apa tadi Mas Zulfi? Dalam bentuk peta konsep. Peta konsep. Sudah tahu ya peta konsep ya? Gitu ya. Yuk kita diskusi dulu ya. Beauty beri waktu 25 menit untuk berdiskusi ya. Silahkan optimalkan diskusinya, ciri-cirinya, bikin peta konsepnya ya. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai diskusinya. Silahkan kelompok 1 ya. Ya. Ini kelompok 1. Siapa kelompok 1? Kelompok 1 kasusnya apa? Anak laki-laki berusia 9 tahun, itu kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan presentasikan, tunjukkan. Pertama dibaca dulu kasusnya, kemudian tunjukkan peta konsepnya ke teman-teman ya. Iya. Jadi kasusnya itu seorang anak laki-laki berusia 9 tahun sedang bermain. Nah, saat bermain ia jatuh dan kakinya terluka. Nah, setelah terjatuh ia mengalami pendarahan yang cukup lama. Selain mengalami pendarahan yang sangat lama, kulit anak laki-laki ini mudah memar serta mudah mengalami pendarahan di area sekitar sendi. Nah, berdasarkan kasus di atas, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena dari hasil literasi saya itu dia berpunya penyakit yaitu hemofili. Dari ciri-ciri yang utama yaitu darahnya suka membeku seperti itu. Kemudian selain itu ada ciri lain, mudah memar, kemudian mudah mengalami pendarahan di sekitar area sendi seperti itu. Kemudian penyebabnya adanya untuk skema yang sudah kelompok kami buat. Nah, itu ada ciri-ciri, ada pengertian, ada jenis, kemudian ada berbagai penyebabnya dan dampak akibatnya seperti apa, seperti itu. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Yang lain udah bener belum? Ini kasusnya 9 tahun jatuh. Kira nggak bisa pendarahannya cukup lama dan nggak bisa membeku. Kalau dia jatuh dia gampang memar. Jawabannya adalah penyakitnya hemofilia. Ada yang pendapat lain? Nggak ada ya. Nah, jawabannya benar. Jadi si anak laki-laki itu mempunyai penyakit yaitu hemofilia. Ada yang tahu hemofilia ini pertama kali diteliti oleh pada silsilah Kerajaan Inggris yaitu ya, terus Mas Zulfi Elizabeth. Ratu Elizabeth, Ratu apa? Ratu Veronica. Veronica. terus Ratu Victoria. Ratu Victoria. Jadi diteliti pertama kali oleh pada diagram silsilah Ratu Victoria. Kenapa? Padahal hemofili ini kalau terjadi pada wanita bagaimana? Bagaimana kelompok 1? Letal atau Langsung meninggal. mati. Maka pada Ratu Victoria itu hidup, berarti dia adalah normal yang pembawa hemofili. Ketahuannya bagaimana? Keturunannya ada yang hemofili. Nah, pertama kalinya diteliti oleh di kerajaan Inggris Ratu Victoria. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Iya, seperti beritaan. Kelompok 6, Lala, yang dapat Lala. Saya, Bu. Ya, Mbak Mici. Lanjut. Apa penyakitnya? Bukan penyakit ini ya. Kasusnya tes golongan darah. Dilakukan mengambil sedikit sampel darah dicampur dengan antigen. Setelah itu diketahui golongan darah Lala A, B, AB atau 0. Ya, O. Oh ya. Ya, O. Bagaimana mekanisme tes golongan darah sistem ABO tersebut? Bagaimana sistem golongan darah yang lain? Sistem klasifikasi ABO menggolongkan darah menjadi 4 yaitu A, B, AB, dan O. Didasari dengan keberadaan antigen dan antibodi A dan B dalam darah. Terus golongan darah lain ada MN dan RH atau resus. Resus itu ada resus positif sama resus negatif. Yang MN itu didasarkan pada hasil penemuan antigen baru oleh
Kalen Steiner dan P. Levin pada tahun 1927 pada eritrosit dan diberi nama antigen M dan antigen N. Ya. Semuanya di sini udah tahu golongan darahnya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, ya kan? AB atau O. Ada yang tahu resusnya? Belum. Nah, wanita ini yang harus tahu resusnya. Kenapa? Kenapa wanita harus tahu? Hubungannya apa? Nanti kalau hamil. Kalau hamilnya bagaimana? Bisa eritoblastosis. Eritoblastosis itu kayak gimana, Mas Lutfi? Ya, saya misalnya, yang aman itu resus positif atau negatif untuk wanita? Positif. Positif. Resus positif, dapat suami resus positif, oke, nggak ada masalah. Anaknya juga resus positif. Dapat resus negatif, anaknya juga akan resus positif. Tidak ada penggumpalan darah ya ketika mengandung. Tapi kalau saya resus negatif, apa yang harus saya lakukan? Negatif. Kalau saya dapat suami resus positif, bagaimana? Bahaya. Anak saya jadinya resus positif, padahal saya resus negatif, anak saya resus positif. Nah, di kehamilan pertama belum terlalu banyak gejala, tapi kehamilan kedua sudah mulai membentuk antibodi, maka terjadi penggumpalan. Maka ibu resus negatif biasanya mengalami kegagalan pada kehamilan kedua dan seterusnya. Maka resus negatif harus cari suami yang resus Positif. negatif. Nah, biasanya resus negatif itu ada di area benua Eropa. Berarti yang wanita resus negatif itu dari sekarang itu berdoanya adalah semoga dapat jodoh bule ya yang dari negara Eropa. Jadi negatif aman. Ini penting loh ya. Gitu. Pemeriksaan penyakit nerun sudah, kemudian golongan darah sudah. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yuk. Hemofili. Apa itu hemofili? Susah darah suka membeku. Nah, darah suka membeku. Apalagi buta warna parsial apa tadi? Sebagian. Ya, tidak dapat gimana? Tidak dapat membedakan Warna tertentu. ya warna tertentu. Kalau buta warna total berarti hanya bisa dapat apa? Hitam putih. Nah, hitam putih kasihan dia kayak TV hitam putih zaman dulu ya kan. Sekarang TV analog aja udah nggak ada, diganti digital. Apalagi kalau TV hitam putih, kasihan hidupnya ya, tidak berwarna. Albino bagaimana? Tidak punya pigmen. Tidak mempunyai pigmen melanin ya. Maka kalau kita berwarna seperti ini kulitnya, kita harus bersyukur. Diabetes mellitus bagaimana? Kadar gula tinggi. Ya, kadar gula dalam darah tinggi. Lalu thalassemia bagaimana? Anemia Akut atau kelainan sel darah apa? Ya, lanjut. Penggolongan darah ada sistem apa? ABO, ada sistem MN, ada sistem resus. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah ya. Ini ada homework. Ya, homework ini sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kalian. Ada 4, 5, 6. Ada 6 soal ya, 2 slide ya. Bu Yati minta tolong untuk dikerjakan di rumah. Sekaligus ini nanti menjadi bahan minggu depan kita akan ada turnamen ya. Turnamen bukan turnamen sepak bola, bukan turnamen basket, tapi turnamen Hadiahnya, Bu. Gitu. Hadiahnya nanti udah Bu Yati siapkan nanti ya. Yang Kuota ya, Bu. latihan dulu siap. Ya, refleksi. Ya, sudahkah bersyukur untuk hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sudah refleksi belum? Kita belajar tentang penyakit menurun pada manusia. Maka yang kita masih merasa insecure, bagaimana? Bersyukur. Ya, gantilah insecure dengan bersyukur. Ya, gimana refleksinya? Nanti kalian bisa nulis di sticky notes yang kalian punya, kasih di situ. Saya sangat merasa prihatin dengan pembelajaran ini atau bagaimana, kalian ungkapkan di sticky notes kalian masing-masing. Gitu ya. Kelas biologi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. Biar akhiri ya. Tadi di awal sudah berdoa belum? Sudah, Bu. Sudah berdoa. Maka sekarang kita tutup lagi dengan berdoa.
Saya pimpin sendiri aja. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.